Haleluya, Shalom. Mari kita berdoa di hadapan kebesaran, kemuliaan-Mu. Membawa hidup ini kami taruh di atas mezbah-Mu. Berkatalah Tuhan, kami siap untuk konsentrasi, menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Daud adalah pemazmur, penyanyi yang sangat handal yang diceritakan oleh Alkitab. Dia memuji-muji Tuhan dalam keadaan tersesak, dalam kesesakan, dalam suasana yang berat dalam hidupnya. Dan lagu-lagu itu menjadi pujian juga bagi penerus orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah itu untuk menghibur diri di dalam kesedihan. Pelipur lara, yaitu puisi-puisi yang membuat kita melupakan penderitaan. Itulah yang ditulis oleh Daud dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, judulnya adalah Yesus Kristus perisai penolongku. Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 3 ayat 4. Pada ayat yang lain, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. 2 Samuel 22 ayat 3. Saudaraku, kadangkala hidup kita menjadi amat rumit. Misalnya tantangan, kesulitan, dan masalah kok nggak berpamitan pergi. Kok ada terus menerpa kehidupan kita. Selalu ada, belum selesai yang satu, nongol yang lain, datang. Saudara, tentu kita dapat saja menyerah, tapi puji Tuhan kita memilih untuk bertahan, bukan? Ya, bertahan terus. Karena hidup ini akan berlanjut terus. Perjuangan akan berjalan terus. Ya, alasannya tentu karena kita meyakini Tuhanlah sumber pertolongan kita, asalkan kita berlari kepadanya, menuju, datang kepadanya. Saudara, ayat di atas, hati Daud pedih mengetahui kenyataan bahwa Absalom, putranya, mau berusaha untuk membunuh dan merebut tahta kekuasaan. Ya, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Jadi bagaimana seorang anak melawan orang tuanya untuk merebut kekuasaan. Bahkan Absalom itu tidak, kurang ajar sekali. Dia memperkosa istri Daud, istri bapaknya, mama tiri mereka. Diperkosa di depan umum. Begitu jahatnya itu Absalom. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun dia adalah seorang ayah. Seorang ayah yang juga mengasihi anak-anaknya. Saya tahu Daud itu adalah orang yang gagah perkasa, tetapi hatinya teletabis. Hatinya lunak sekali, lembut sekali, saudara-saudara, sehingga menyanyikan terus puji-pujian. Saudara, kadangkala hidup kita menjadi amat rumit karena tantangan-tantangan tadi, banyak sekali persoalan silih berganti, datang, pergi satu, tumbuh 1000. Ya, patah tumbuh, hilang berganti. Mestinya betapa banyak lawan yang bangkit menyerang atau kewalahan menghadapinya.
atau situasi ini dapat saja membuat Daud menyerah, tetapi Daud tetap bertahan. Saudara, apa alasannya dan mengapa Daud tetap bertahan? Mengapa ia mampu mengatasi dan keluar menjadi pemenang? Alasannya, berkatalah Daud, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungiku. Saudara, Daud meyakini Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tantangan perlindungan Tuhan ibarat perisai yang menghadang setiap senjata yang dilontarkan musuh. Jadi selalu ditangkis oleh Daud. Betapa banyaknya, bahkan dari awal Daud itu selalu dalam kesusahan. Di rumah bapaknya Isai, dia menjadi penggembala kambing untuk bapaknya. Terus menggembala kambing. Tetapi kakaknya Daud, Eliab, itu dan saudara-saudaranya itu menjadi panglima perang Saul yang gagah perkasa. Sehingga pada suatu hari, saudara-saudara, Daud pergi mengantar makanan untuk abang-abangnya itu di medan perang. Tetapi begitu datang tentara raksasa Filistin, tentara Israel ketakutan, lari. Tetapi Daud mendapat tantangan itu. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat? Kata Saul, maka akan menjadi menantuku. Tampillah anak muda, saya akan melawan dia. Dan apa yang terjadi? Raksasa itu tersungkur, jatuh tersungkur oleh pukulan Daud yang luar biasa. Dia pakai ketapel dan batu menancap di kepala Goliat, sehingga Goliat jatuh. Semangat berkobar-kobar, kembali bergairah karena tentara Filistin jatuh. Dan hebatnya Daud mengandalkan Tuhan. Goliat menghina Daud. Tetapi Daud, aku membawa nama Tuhan. Jatuh tersungkur. Jatuh ke depan badan Goliat itu. Karena kecerdasan Daud. Dan dia membawa nama Tuhan. Dalam keadaan kesesakan, ia tinggal berseru kepada Tuhan. Saudara, nggak heran sekalipun situasi masih mencekam, Daud dapat membaringkan diri lalu tidur dengan tenang. Saudara, pagi ini, malam ini, sore ini kita diingatkan sama seperti Daud. Tuhan juga memegang kendali atas kehidupan kita. Dia sanggup melepaskan kita dari mara bahaya, maut, tipu muslihat. Dan ingat, Tuhan juga yang akan menunjukkan jalan keluar sehingga kita terlepas dari kesulitan yang mengancam. Tapi bersama Tuhan kita selalu dalam aman. Ya, inilah alasan kita bertahan sekalipun mungkin hari ini persoalan menghimpit kiri kanan, mungkin muka belakang. Saudara yakinlah, percaya saja Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dan sekarang bagaimana situasi di depan, kita dapat terus bertahan karena tangan Tuhan menopang kita. Tuhan mengambil alih seluruh penderitaan kita. Saudara, seharusnya Daud merasa gentar melihat betapa banyak lawan yang bangkit menyerang dia. Tetapi yang luar biasa, bagaimana saudara-saudara, kita harus tetap bertahan dan harus bertahan sampai titik penghabisan hidup kita. Ya, walaupun saya diancam akan ditangkap dan dibawa ke Indonesia, serahkan hidupmu kepada Tuhan.
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dia yang akan bertindak. Tuhan akan memperlihatkan terangmu seperti siang. Hakmu akan tetap kamu terima. Ya, ketika Herodes itu sudah mati, Yesus balik lagi ke Israel, ke Yerusalem, karena Herodes sudah meninggal. Saya percaya bahwa kekuatan mereka itu akan habis nanti. Dan saya akan kembali ke Indonesia dengan aman, damai, tanpa sesuatu apapun. Saya akan tetap bercerita. Saya tetap akan mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sampai seluruh lidah mengaku dan lutut bertelut. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selamat saudara-saudaraku. Terima kasih. Tuhan memberkati.